cari salah satu contoh, misalnya asuransi kesehatan, di mana, misalnya apa gitu ya. Nah, kalau di dalam suatu produk yang itu kan jasa kan, kalau ini kan produk dalam bentuk bukan jasa ya. Pedagang grosir itu perantara ya, pengecer berarti perantara yang langsung konsumen. Grosir berarti dari si perusahaan ke penjual pertama grosirnya, kemudian baru ke pengecer. Nanti dipilih yang mana, kalau distribusi yang lebih menguntungkan itu yang mana gitu. Maka diperlukan suatu ketepatan. Nah ini yang pertama misalnya distribusi produk konsumsi. Ya, produk konsumsi. Distribusi langsung. Jadi dari perusahaan ke konsumen. Ya. Distribusi eceran. Ini kalau distribusi langsung itu dengan internet bisa langsung ya berinteraksi ya. Jadi lebih mudah. Jadi kita langsung buka, langsung dilakukan suatu pemesanan, langsung kita kirim dan lain sebagainya. Itu distribusi secara langsung. Kemudian distribusi eceran, ya melalui pengecer ya, melalui pengecer. Jadi distribusi yang dilakukan melalui pengecer. Kemudian distribusi grosir, jadi melalui grosir ya. Kemudian melalui agen khusus atau broker. Ini sering dilakukan di mana nih? Asuransi kan? Asuransi kan ada broker kan? Ya nggak? Ya Bu. Ya, broker itu apa coba? Apa bedanya broker dengan agen? Kan di situ ada kalau perusahaan asuransi kan ada broker khusus ya, khusus untuk melayani itu, sama agen. Ya kan? Apa bedanya broker dengan agen? Kalau di asuransi, siapa yang tahu? Apa bedanya broker dengan agen? Saya coba uji. Coba. Agen itu kayak yang disuruh sama saya satu perusahaan kayak ini kamu jualin ke masyarakat ini. Kalau agen tuh lebih kayak udah terpercaya, udah kayak tempat gitu udah sediain kayak gitu loh Bu. Jo, kamu udah dapat pengantar asuransi belum Jo? Kenapa Bu? Dapat, ini udah dapat kuliah pengantar asuransi kan? Udah Bu. Nah coba, kalau broker berarti gimana? Agen gimana Jo? Coba benar ditanya, kamu kan udah belajar pengantar asuransi. Coba misalnya Buaya adik kelas kamu gitu, atau orang SMA yang pengen tahu. Apa sih bedanya agen dengan broker Mas gitu? Kamu jawabnya gimana? Kan kuliah di SMA itu sendiri. Coba. Saya boleh Ya, jawab. Ayo. Jadi kalau agen itu hanya mewakili perusahaan asuransinya, sedangkan broker itu hanya mewakili tertanggungnya gitu, dan pembuatan perjanjiannya sesuai peraturan OJK. Kalau saya Bu ya, kalau agen itu kayak perusahaan, agen itu mewakili perusahaan, kalau misalnya ada transaksi kayak termasuk semua transaksi. Kayak kalau broker kan lebih kayak mewakili pelanggan per individunya, per transaksinya, misalnya diawasin segala macam sih. Banyak ulang Jo. Kalau agen itu mewakilin dari perusahaan, setiap transaksi yang ada. Jadi kayak misalnya agen itu banyak orang-orangnya nih, misalnya orang A B C ke agen A gitu. Kalau misalnya broker itu A ke A doang gitu Bu. A ke A jadi gimana maksudnya? Kayak kayak dipandu lah, kayak ini ngasih tahu yang paling baiknya atau enggak
paling untungnya kepada satu orang doang, nggak ke orang-orang lain gitu. Satu orang atau satu perusahaan? Mewakili satu perusahaan terhadap satu orang atau nggak perusahaan sih. Ya, dua-duanya benar ya. Itu sama Ramadan itu bisa disimpulkan bahwa beda dari agen dengan broker itu, kalau broker itu poinnya adalah ke konsumen kan, ke nasabah kan. Ya, berkepentingan kepada nasabah. Ya. Atau bisa dikatakan dia poinnya adalah di nasabah ya. Kalau si agen itu sebagai lanjutan tangan dari perusahaan. Jadi dia tentu saja berkonsentrasi ke perusahaannya. Jadi benar ya, Ju dan Ramadan. Posisi agen, bedanya agen dan broker itu titiknya di situ. Kalau Ju tadi bilang bahwa dia memberikan bantuan, nah itu memang benar. Kalau broker itu tidak hanya orang ya, tapi perusahaan juga bisa ya. Jadi dia membantu memilihkan perusahaan mana atau asuransi apa yang bagus dan lain sebagainya. Jadi dia berkepentingan kepada nasabah. Nah itu nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan ya. Kalau agen dia tangan kanan dari perusahaan. Jadi intinya ya poinnya ya menguntungkan perusahaan aja gitu. Oke, paham ya? Ini di sini distribusi melalui agen khusus atau broker. Ya. Kalau ini khusus di jasa ini ya biasanya. Kalau yang di atas asal tadi adalah produk bukan dalam bentuk jasa. Ya, kemarin kan ada produk jasa sama bukan jasa kan? Nah, ini distribusi produk bisnis. Ini bisa langsung distribusi langsung produk bisnis, ya. Jadi bisa langsung. Kemudian distribusi grosir produk bisnis sama ya. Yang ketiga adalah distribusi pengecer produk bisnis, produknya ya. Nah, kalau digambarkan bisa seperti ini. Ada F1 langsung 1, ini F2 langsung sini, langsung ke pengecer, langsung ke ini. Atau milih secara urut, atau milih secara ini khusus nih, biasanya ada asuransi di sini. Ya, produsen, broker, nasabah, malah langsung. Kalau ini untuk produk-produk yang bukan jasa. Ya. Ini gambarannya sebagai gambaran-gambaran aja ya. Gambarannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang strategi distribusi. Ya, kalau tadi distribusi produk bisnis, sekarang strateginya. Ya, strategi distribusi apa saja. Ya. Tergantung pada kelas produk dan tingkatan keterpapasan pasar yang paling efektif dalam menyampaikan produk kepada pelanggan terbesar. Ya. Menjadikan satu produk dapat dicapai dalam jumlah lokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, satu, distribusi intensif untuk kategori produk konsumsi berbiaya rendah, sehingga diharapkan menjangkau semua kalangan konsumen. Itu distribusi insentif. Ya. Kemudian distribusi eksklusif. Menjual satu produk pada jumlah grosir yang terbatas. Misalnya BMW dan lain sebagainya. Distribusi eksklusif. Jadi pada produk-produk eksklusif tentunya juga ya. Kemudian distribusi selektif. Ya. Dia selektif memilih si pengecer maupun grosirnya. Kalau yang kemarin kasus itu apa? MS Glow ya. Itu eksklusif dipilih. Pernah dengar nggak kemarin kan? Ini ya. Nah, yang MS Glow itu kan dia sebetulnya itu kan jadi kasus ya. Nah itu coba kamu amatin kalau mau kamu amatin. Bisa juga kamu lihat. Kenapa kok jadi satu kasus produk MS Glow cantikan itu kan? Sampai yang punya kaya-kaya banget bisa memiliki pesawat terbang segala kan? Itu Glow juga awalnya tuh berpikir kok ini hebatin yang anak muda ini.
Tapi jika dilihat selanjutnya, kamu bisa coba dilihat dia melakukan apa gitu di situ. Oke. Nah ini kalau tadi ini ya, distribusi secara intensif, kemudian eksklusif, kemudian selektif, ya. Nah, nanti metode yang dipakai yang kamu amati itu apa, pakai distribusi apa gitu. Oke. Nah ini perdagangan partai besar. Ini pedagang besar ya. Nah ini sama persis dengan grosir penuh, kemudian dengan pedagang grosir terbatas. Cuma ini posisinya itu ada di pedagang besar ya. Jadi di sini tuh ada pedagang besar atau wholesalers, dan yang kedua adalah broker. Ya, ini di perusahaan asuransi. Tadi yang bisa kamu ceritakan ya. Kemudian yang keempat adalah pedagang eceran. Jadi ada pedagang besar, pedagang eceran, kan gitu tadi. Pedagang eceran. Ini nggak usah gue ceritakan, gue kasih tulisan itu di sini, kau bisa baca, bisa tahu. Apa sih yang dimaksud dengan pedagang eceran? Ya, ada pengecer lini produk, ya kan? Kemudian pengecer tanpa toko, ya, kamu bisa lihat di sini. Kemudian pengecer dengan posisi lini produk, kemudian tanpa toko, ya. Jadi dia bersifat online biasanya gitu, ya. Marketing, direct selling, electronic retailing, dan lain sebagainya. Nah ini distribusi fisik sekarang, ya, distribusi fisik bisa kamu lihat macam kegiatannya adalah pergudangan, transportasi produk. Ya ini distribusi fisik ya. Nanti bisa kamu lihat sendiri. Semua kegiatan dibuka untuk memindahkan produk dari manufaktur ke konsumen. Ya, tujuannya adalah menjadikan barang tersedia ketika dan di mana konsumen membutuhkan, ya, agar di mana di dalam membutuhkan itu dengan biaya yang tidak begitu mahal. Oke. Nah, ini distribusi secara fisik. Nah, dari kedua kebijakan tadi, aku ulang lagi biar kamu masih ingat. Distribusi tadi, kebijakan distribusi, kan tinggal tadi kebijakan promosi, ini kebijakan distribusi, benar? Di mana di situ ada proses distribusi, ada yang grosir, perantara, nanti dipilih yang mana terserah, ya. Kalau konsumsi berarti distribusi langsung atau distribusi eceran, nanti bisa kamu lihat, ataukah grosir, ataukah broker, kalau konsumsi ya. Kalau produk bisnis, apakah dia langsung ke produk bisnis, ataukah ini grosir ke produk bisnis, sama ya, dengan posisinya sama, atau distribusi pengecer produk bisnis, bisa kamu lihat dengan cara seperti apa, produsen, agen, grosir, pengecer, konsumen. Nah, nanti kamu cek, kamu lihat yang kamu buat tadi seperti apa distribusinya, ya. Kamu amati kan bisa itu dari apa? Kamu cari di Google kan kelihatan nanti. Ya, model kebijakan distribusinya seperti apa? Kemudian pakai strateginya apa? Intensif ataukah eksklusif ataukah selektif, ya. Kemudian kalau dia berbentuk partai besar, ya, bisa dilihat dengan cara apakah diberikan grosir secara penuh atau terbatas. Kemudian agen brokernya seperti apa, ya. Dan kalau seandainya perdagangannya itu eceran, yang kamu amati tadi adalah eceran, apakah ini lini produk, ya, pengecer tanpa toko, dan yang terakhir distribusi fisiknya seperti apa, apakah ada pergudangan, ada transportasi produk, dan lain sebagainya.